Ya, Rahayu Bunda. Rahayu. Ya, saya tadi di mobil ngobrol sama Pak Dodi. Kenapa banyak sekali artis yang menjadi korban dari lagu-lagunya gitu. Nah, kemudian timbul pertanyaan gitu ya. Orang yang nyanyi lagu galau-galau itu, andai kata kemudian dia tidak begitu mempercayai kekuatan kata-kata, jika dihayati, diresapi, akankah tetap menjadi kenyataan? Menurut Bunda bagaimana pandangannya? Hampir semua kayaknya ya. Contohnya banyak, dan itu bukan hanya penyanyi aja, pemain film juga. Gitu ya? Pemain film, pemain sinetron juga. Lah kebetulan anakku kan kuliah teater. Nah, dia sedang melakukan pendalaman karakter, hubungan antara peran dengan realitas kehidupan mereka selanjutnya gitu. Yang ada hubungannya dengan alam bawah sadar. Dan memang benar, karena proses bernyanyi ataupun proses melakonkan sebuah peran, ini mereka kan butuh penghayatan. Mereka butuh penghayatan, mereka butuh pendalaman karakter. Nah, otomatis ketika menyanyikan lagu sedih, rasanya kan harus masuk supaya lagu itu bisa sampai ke penikmatnya. Dan ketika mereka memainkan rasa, nah itu kan yang berbahaya. Padahal rasa itu kan mantra. Terlepas dia percaya atau nggak percaya, semuanya akan kena hukum itu gitu ya? Terlepas dia percaya atau tidak percaya. Karena apa? Udah masuk ke alam bawah sadarnya. Kan mereka harus mengeksplor rasa. Ketika menyanyikan lagu sedih, ketika mereka menyanyikan lagu bahagia, itu kan mereka harus sampai rasanya ke pemirsanya. Itu yang paling bahaya justru itu, ketika mereka menghayati lagunya, ketika mereka menghayati perannya, ya itu udah masuk di sana. Makanya nggak boleh nyanyi lagu satru. Iya. Dan bahayanya di Indonesia justru lagu yang begitu yang digemari banyak orang. Bener. Musiknya sih asik, tapi liriknya yang bahaya. Solusinya berarti liriknya diganti sendiri yang bagus ya? Bisa. Atau ya mungkin ini sebagai bisa jadi sebagai masukan untuk para seniman-seniman musik di luar sana. Bikin lagunya, bikin liriknya ya yang memberdayakan. Dan sekarang sudah mulai banyak loh. Kayak Kunto Aji, kalau kita perhatikan lirik-liriknya itu membangun. Oke. Dan beberapa musisi-musisi muda ya, itu liriknya udah mulai membangun. Yang sekarang ya, udah mulai banyak sih. Sadar bahwa karya itu ternyata. Ya mungkin level kesadarannya udah meningkat ya. Banyak. Kalau kita perhatikan lagunya Kunto Aji itu, yang terbaru itu, wah itu sakral banget itu liriknya. Itu tentang tentang proses penerimaan diri, tentang bagaimana cara memberdayakan diri, bagaimana dia mengungkapkan bahwa kita itu baik-baik saja, bisa menjalani semua peran, bisa menjalani semua problematika kehidupan, dan kita pasti akan baik-baik saja. Dan itu bukan sekedar wacana ya Bun, nampaknya itu sangat ilmiah sebenarnya dan sangat rasional ya. Banyak juga penelitian soal kata-kata, kekuatan kata-kata ketika disugestikan terhadap air dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi otak kita 88% terdiri dari air ya kan. Di paling dan tubuh kita juga didominasi oleh air. Makanya mulai sekarang kalau nyanyi harus benar-benar hati-hati, karena jika kita menyanyi dengan baik berarti kita sudah berdoa 2 kali, katanya seorang filsuf begitu ya. Betul. Iya. Kurang lebih begitu. Kemudian itu PR banyak orang ya. PR banyak orang itu. Karena kalau kita lihat ya, pemahaman tentang pemberdayaan alam bawah sadar, pemahaman tentang pemberdayaan alam pikiran, itu belum sampai ke bawah gitu. Ya kalau aku boleh bilang ya orang-orang tertentu, menengah ke atas lah, dan itu juga belum semua. Masuk akal ya? Padahal mayoritas masyarakat Indonesia itu berada di level menengah ke bawah. Jadi sekarang
industri itu kadang-kadang itu mencederai yang orang-orang yang levelnya menengah ke bawah itu dengan pemahaman yang kurang Iya. kurang apa ya? Ya kalau ngomong kurang bagus nanti disalahin banyak orang. Iya. Kurang mateng lah gitu. Iya. Padahal yang berpotensi dengan segala macam problematika kehidupan, urusan mentality, urusan psikologi, luka batin, trauma dan segala macam. Iya. Itu masyarakat menengah ke bawah itu sangat rentan dan itu tidak terjamah. Dan tidak hanya penyanyi, benar katanya Bunda, tidak hanya penyanyi ya. Kalau saya dulu karena background saya dulu aktivis ya, saya ngidolakan yang namanya Sohoki. Sohoki itu pernah bikin puisi, intinya itu dia pengen mati muda gitu ya. Kebahagiaan terbesar adalah ketika seorang bisa mati muda. Makhluk kecil, kembalilah dari tiada ke tiada, berbahagialah dalam ketiadaan. Naik gunung, menghisap udara beracun, meninggal dalam usia 27 tahun. Kasus-kasus seperti itu banyak banget yang kemudian memberikan sebuah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa jangan macam-macam dengan kekuatan kata-kata yang penuh diresapi, penuh dengan penghayatan begitu ya Bunda ya. Benar. Selanjutnya untuk menjadi pribadi penuh kasih gitu Bun, yang tidak pernah membenci orang lain, terus energi kita gitu saat kemudian ada orang dekat dengan kita tuh merasa betah gitu, nggak boseni gitu, merasa senang, merasa damai, tentrem. Apa yang harus dilakukan supaya kita punya makom atau pencapaian di level itu? Menjadi orang yang senantiasa bersyukur apapun, setiap waktu, setiap saat. Aku juga banyak mendapatkan pertanyaan, kok Bunda ini drenges saya itu, tahu drenges ya? Kok kayaknya nggak pernah sedih gitu, kok guyu, wae. Ya itu kesadaranku bahwa ya kehidupan itu nggak perlu terlalu diseriusin. Kehidupan ini diketawain aja gitu, karena tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Saat ini kita sedih, ya setelah sedih itu pasti ada bahagia. Dan bahagia balik sedih lagi. Lah kalau saat ini kita bahagia, besok bisa sedih gitu, karena nggak ada yang abadi. Jadi misalnya lagi sedih ya ojo banget, lagi bahagia ya ojo banget. Tapi harus selalu meletakkan syukur dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan keren, aku sih belum bisa mencapai level itu. Setiap tarikan dan hembusan nafas kita itu harus disertai rasa syukur. Kadang-kadang ya sih, kadang-kadang ya masih lupa. Tapi aku selalu berusaha untuk senyum dalam kondisi apapun. Dan di dalam senyumku itu, aku nggak hanya sekedar senyum, tapi aku sedang berkomunikasi dengan Tuhanku gitu. Jadi misalnya mendapatkan apapun dalam situasi apapun, bahkan ketika aku sedang ngadep laptop melakukan pekerjaan, itu orang kalau memperhatikan aku ya selalu senyum, nggak pernah merenggut gitu. Karena di dalam itu aku selalu bersyukur, matur nuwun Gusti, terima kasih Tuhan, kayak gitu. Dan itu selalu aku dengungkan dan aku wajibkan. Dalam setiap tarikan hembusan nafasku itu wajib. Bersyukur itu wajib. Karena dengan bersyukur kita sudah tidak sempat untuk mikirin sing aneh-aneh, nggak sempat untuk merasakan yang sedih-sedih, nggak sempat mengkhawatirkan masa depan, nggak sempat mikirin masa lalu. Jadi benar-benar saat ini nih, kita benar-benar fokus apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, dan apa yang terjadi saat ini. Bahasa wong keren itu di sini saat ini sekarang. Di sini saat ini sekarang. Iya. Oke. Kalau kita lihat anak kecil gitu ya, yang masih balita gitu,
senyumnya kan senyum nggak dibuat-buat, tertawanya benar. kan tertawa lepas gitu. Benar-benar. Dan kita deket sama dia seneng banget tuh. Kayaknya dia bisa tiru Iya. anak-anak balita itu deh. Sehingga Karena anak balita nggak terlalu banyak ekspektasi. Ya Iya. apa yang saat itu dia rasakan, ya saat itu yang dia ekspresikan toh. Wes ora mikir apa-apa, Iya. yang penting happy bae gitu. Nah kan kadang-kadang manusia itu semakin dewasa itu bukan semakin bisa menikmati hidupnya, ya toh, semakin banyak problematika hidup yang tanpa dia sadar dia bangun sendiri. Iya, iya, iya. Jadi dengan sering senyum lepas, tertawa lepas, hormon endorfin akan naik dan Betul. efeknya kita akan, orang sama kita itu akan menjadi senang gitu loh, menjadi pribadi yang menyenangkan gitu loh. Iya. Kan ada sih, kalau kita deket sama seorang halal, aku tuh namire, kan ada yang seperti itu kan juga ada. Gitu. Kemudian ini Bunda, terkadang sih di dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering melihat sesuatu yang disebut sebagai mitos gitu ya, mitos. Nggak boleh apa tuh namanya, habis nabrak kucing itu motormu harus segera dijual, mobilmu harus segera dilelang, lego dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya manusia itu kan punya apa ya, kehendak untuk menentukan takdir dan nasibnya sendiri sebatas yang diizini Tuhan itu ya. Gimana caranya mengubah yang menurut versinya orang umum itu mitos dan kesialan itu bisa kita create sendiri menjadi sesuatu yang endingnya itu keberuntungan. Ya tinggal manusia itu bisa mengolah pikirannya sendiri. Jadi kayak misalnya jarene lek nabrak kucing itu bakal apes gitu ya. Nah, ketika kita mendengar, kita percaya dan kita meyakini itu, ya apes tenan gitu. Jadi sebenarnya cara untuk mengubahnya itu semudah seperti kita membalik telapak tangan ya. Ya iya, Lewat pikiran aja ya. betul. Semudah itu. Saya kemarin sempat diskusi sama Mbah Gatot gitu, bahwa ternyata yang disebut Batara Guru itu dalam cerita pewayangan sebenarnya itulah akal dan pikiran manusia. Betul. Akal pikiran manusia itu. Jadi kalau kita bisa mengendalikan pikiran, tidak ada sesuatu yang nggak mungkin dalam hidup kita. Iya, benar. Bahkan orang-orangnya kan kadang-kadang sering mengkambing hitamkan setan tuh. Kan sering tuh. Okay. Wah, itu setan yang mempengaruhi pikiran kita. Yeah. Setan yang merasuki kita dan segala hal sing konotasinya jelek itu, ya setan adalah salah satu-satunya kambing hitam yang nggak pernah komplain gitu, karena terus dikambing hitamkan. Nah, sebenarnya ya yang namanya setan itu pikiran kita sendiri. Ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, ya otomatis hidup kita itu akan dikendalikan oleh pikiran. Dan pikiran itu kan liar banget. Orang bisa jadi orang baik, orang bisa jadi nggak baik karena apa? Pikiran. Orang bisa jadi pencuri, tidak jadi pencuri ya karena pikiran. Iya, iya, iya. Kalau misalnya kita lihat banyak terjadi pembunuhan dan segala macam, itu juga pokal gawene pikiran, pikiran dia sendiri. Jadi pikiran tuh berubah-ubah ya. Iya, iya, iya. Makanya kalau tidak bisa mengendalikan, ya akhirnya kita yang dikendalikan. Pikiran itu keren banget ya, kekuatannya besar banget. Banyak kasus-kasus yang jenengan pernah alami sendiri dan mungkin teman-teman sahabat-sahabat dekatnya mungkin barangkali Bun ya. Iya. Sehingga itu kemudian memantapkan kita untuk tidak main-main dengan kekuatan pikiran. Betul. Aku dulu juga pernah berada di satu posisi di mana aku benar-benar dikendalikan oleh pikiranku. Jadi aku tidak bisa memberdayakan diriku sendiri. Bahkan dulu aku itu pernah cari cara bagaimana supaya sukses untuk bunuh diri. Aku pernah berada di posisi itu. Aku pernah mengalami mesti urusan cinta ya mesti. Bukan, pada saat itu aku
bangkrut, usahaku kolaps, aku sakit. Terus habis itu suamiku pergi sama perempuan lain dalam waktu yang bersamaan itu. Sempat terpikir untuk bunuh diri? Udah cari-cari gimana caranya supaya bunuh diri itu sukses. Bunuh diri yang instan gitu ya? Karena aku mikir, kalau misalnya aku melakukan percobaan bunuh diri, diketahui orang, habis itu aku selamat, aku malunya 2 kali. Udah tahu kalau aku bangkrut, bunuh diri gagal lagi. Aku pernah berada di situasi seperti itu. Minum Baygon enggak ya? Belum. Belum. Belum sempat, baru cari cara. Terus akhirnya gimana itu? Bisa keluar dari zona keterpurukan yang amat sangat tadi? Aku melihat anakku. Ya karena dia yang satu-satunya orang yang selalu berada di dekatku. Satu-satunya orang yang selalu ada untuk aku lah. Nah, pada saat itu aku pulang dari Jakarta. Ya yang biasa ke Jakarta naik pesawat, dari bandara udah ada yang jemput dan segala macam. Itu pertama kali aku ke Jakarta naik kereta, turun di stasiun Pasar Turi. Terus habis itu dari stasiun Pasar Turi ke rumah itu naik Gojek, itu pertama kalinya. Wes habis itu masuk kamar, nangislah aku. Kok segininya hidupku gitu. Anakku datang, aku dipeluk. Terus anakku bilang gini, nggak usah khawatir, rumah hilang nggak apa-apa, mobil hilang nggak apa-apa, semua hilang nggak apa-apa. Bunda nggak usah khawatir, nanti aku yang akan gantiin semua. Wah itu mantap. Akhirnya kayak apa ya? Kayak kepala aku itu dipukul pakai palu sekencang-kencangnya. Itu aku baru sadar. Ada energi baru gitu ya untuk bangkit gitu ya. Aku baru inget, masih ada satu manusia ini yang harus aku perjuangkan, merubah semuanya. Merinding ya. Iya. Itu pikiran, kekuatan pikiran. Aku dari orang yang sangat rasional, ya, dari orang yang nggak pernah berpikir ngurusi bisnis, ngurusi kegiatan sosial dan segala macam, yang aktif kemana-mana, terpuruk. Akhirnya dipermainkan oleh pikiranku sampai kepikiran untuk bunuh diri. Orang kalau tahu cerita ini nggak bakal percaya kalau aku pernah melewati fase itu. Tapi ya itu jahatnya pikiran.